Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Susanto dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, kami izin mempresentasikan dari studi kelayakan bisnis yang di dalamnya terdapat materi aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek corporate social responsibility. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Salihat Wasajila, dan rekan saya Nurul Husna. Berikut adalah list of contents yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas tentang aspek ekonomi, kemudian aspek budaya, aspek sosial, dan juga aspek corporate social responsibility atau CSR. Baik, yang pertama yaitu aspek ekonomi. Pengertian aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak ekonomi yang akan ditimbulkan oleh suatu bisnis atau proyek terhadap berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fokus utama dari aspek ini adalah memastikan bahwa bisnis dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pemilik usaha, masyarakat, maupun pemerintah. Adapun beberapa contohnya yaitu seperti yang pertama bisnis pariwisata, seperti hotel atau restoran yang menyesuaikan desain bangunannya dengan arsitektur tradisional setempat. Kemudian yang kedua produk lokal, yaitu sebuah bisnis kerajinan tangan yang menggunakan pola dan teknik tradisional untuk melestarikan budaya. Dan yang ketiga kuliner, yaitu restoran yang memperkenalkan masakan khas daerah sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Next. Lalu yang kedua ada aspek budaya. Pengertian aspek budaya dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis yang dilakukan untuk memahami dan mengevaluasi pengaruh bisnis terhadap nilai-nilai budaya, tradisi, serta kebiasaan masyarakat lokal di lokasi bisnis. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sejalan dengan budaya lokal dan tidak menimbulkan konflik atau dampak negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar. Lalu kesimpulannya yaitu aspek budaya dalam studi kelayakan bisnis ini memastikan bahwa bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menghargai, menjaga, dan mendukung budaya lokal. Dengan demikian, bisnis dapat berjalan harmonis dengan masyarakat setempat, sekaligus memberikan dampak positif bagi pelestarian budaya. Next. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu aspek sosial. Pengertian aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak bisnis terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar lokasi bisnis. Tujuannya adalah memastikan bahwa kehadiran bisnis dapat memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan sosial dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Contoh dari aspek sosial dalam bisnis, yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Bisnis membangun jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, pemberdayaan tenaga kerja lokal, yaitu merekrut tenaga kerja dari masyarakat setempat dan memberikan pelatihan keterampilan. Kemudian program sosial, yaitu bisnis memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, atau modal usaha kecil kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, menghindari dampak negatif, yaitu mengelola polusi, kebisingan, atau potensi konflik sosial akibat kehadiran bisnis. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul Husna. Oke, baik. Terima kasih, Tiara. Yang selanjutnya ada conclusion. Aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis memastikan bahwa bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga membawa dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dengan memperhatikan aspek ini, bisnis dapat berjalan harmonis, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Kemudian ada Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu komitmen dan tanggung jawab perusahaan atau organisasi untuk memberikan kontribusi jangka panjang dalam membangun kehidupan yang lebih baik terhadap aspek ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan sekitar dengan sejalan hukum
yang ditetapkan dengan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Komitmen dan tanggung jawab tersebut meliputi aspek-aspek kemanusiaan sosial masyarakat yang meliputi aspek hidup hajat orang banyak, melebihi kesehatan, kebersihan, etika, estetika, dan moral masyarakat. Kemudian ada aspek dari CSR ini, yaitu pertama economic responsibility. Secara ekonomi, tanggung jawab perusahaan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan reasonable cost dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan menghasilkan barang dan jasa, maka perusahaan diharapkan memberikan pekerjaan yang produktif terhadap masyarakat sekitarnya, menyumbang sebagian keuntungan dalam bentuk pajak kepada pemerintah. Kedua yaitu legal responsibility, di mana tempat operasi suatu perusahaan tidak akan dapat melepaskan diri dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kegiatan bisnis. Peraturan tersebut terutama yang terkait dengan usaha untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan peraturan tentang perlindungan konsumen. Untuk menjaga perubahan lingkungan, maka perusahaan harus tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang lingkungan. Yang ketiga, ethical responsibility. Perusahaan didirikan tidak hanya berperilaku legal secara hukum, tetapi juga memiliki etika. Seringkali terjadi perbedaan antara legal dan etika. Bisa jadi sesuatu yang dikatakan legal, tetapi tidak beretika. Perusahaan memproduksi rokok adalah legal, tetapi tidak beretika untuk memasarkan agar semua produk merokok. Kemudian, discretionary responsibility. Tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti public relation activities, menjadi warga negara yang baik dan tanggung jawab perusahaan lainnya. Melalui public relation yang baik, manajer mencoba untuk meningkatkan kesan terhadap perusahaan, barang dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan yang menjadi warga negara yang baik akan meningkatkan going concern dan merupakan sarana untuk melakukan promosi. Komitmen manajer untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara penuh memerlukan strategi yang sama dalam menangani masalah sosial dengan masalah bisnis. Kemudian di sini ada manfaat corporate social responsibility dalam bisnis, yaitu pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, yang kedua meningkatkan keuntungan perusahaan, dan yang terakhir membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif di pasar global. Baik, terima kasih Nurul atas pemaparannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.